Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resnadi. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 2892050072 dari Prodi Manajemen semester 5 yang akan menyelesaikan tugas UTS budgeting dengan dosen pengampu Ibu Merintan Berliana Simbolon SE AK CA MAK. Perencanaan dan penganggaran perusahaan. Pengertian anggaran atau budget. Menurut R.A. Supriyono, anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dinyatakan dalam satuan uang, untuk perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Pengertian anggaran budgeting. Menurut Navarin, anggaran adalah suatu rencana kuantitatif satuan jumlah periodik anggaran yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Jadi anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen. Penganggaran perusahaan business budgeting adalah proses penyusunan anggaran guna mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. 2. Tujuan dan manfaat anggaran. Tujuan anggaran: 1. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. 2. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. 3. Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi sehingga dapat mempermudah pengawasan. 4. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil maksimal. 5. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat. 6. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Manfaat anggaran. Yang pertama adalah anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan. Berarti anggaran mewakili kesepakatan negosiasi di antara partisipan yang dominan dalam suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan di masa yang akan datang, mengarah pada tujuan bersama. Yang kedua, anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai blueprint atau aktivitas perusahaan. Yang ketiga, anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen atau divisi yang satu dengan departemen lainnya dalam organisasi maupun dengan manajemen puncak. Yang keempat,
Anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan dan hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Kelima, anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarah manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah. Hal ini akan dapat mengarah manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus diambil. 6. Anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja dengan konsisten, efektif, efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan antara tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan. 3. Kelemahan dan kelebihan anggaran. Kelemahan anggaran yang pertama adalah anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian. 2. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga tidak sedikit, sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap, komprehensif, dan akurat. Yang ketiga, pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang sehingga anggaran tidak akan efektif. Kelebihan anggaran. Pertama, hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu dapat diproyeksikan sebelum rencana tersebut dilaksanakan. Bagi manajemen, hasil proyeksi ini menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling menguntungkan untuk dilaksanakan. 2. Dalam menyusun anggaran, diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Analisis ini sangat bermanfaat bagi manajemen sekalipun ada pilihan yang tidak melanjutkan keputusan tersebut. 3. Anggaran merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh. Fungsi anggaran. Fungsi anggaran yang pertama adalah fungsi perencanaan. Anggaran merupakan alat perencanaan secara tertulis yang menuntut pemikiran secara teliti dan memberikan gambaran yang lebih rinci dalam unit dan uang. Anggaran sebagai alat perencana juga harus memperhatikan kaitan anggaran yang satu dengan anggaran lainnya. Contoh, anggaran beban distribusi barang yang dapat dijual dengan anggaran barang yang dijual. Apakah peningkatan anggaran beban distribusi diikuti dengan peningkatan anggaran barang yang dijual? Anggaran penjualan. Aspek lain yang penting dari perencanaan dan menggunakan anggaran adalah perencanaan dana yang tersedia seefisien mungkin. 2. Fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Anggaran yang berfungsi sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam perusahaan, sehingga rencana kegiatan yang satu atau selaras dengannya. Untuk itu, anggaran dapat dipakai sebagai alat koordinasi untuk seluruh bagian yang ada dalam perusahaan, karena semua kegiatan yang saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya sudah diukur dengan baik. Fungsi pelaksanaan.
Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan, artinya sebagai pekerjaan dilaksanakan terlebih dahulu mendapat persetujuan yang berwenang, terutama dalam hal keuangan. Pekerjaan disetujui untuk dilaksanakan jika tersedia anggaran dananya atau tidak menyimpang dari anggaran. Anggaran bertujuan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan atau laba. Fungsi pengawasan. Anggaran merupakan salah satu alat pengawasan atau pengendalian atau controlling. Pengawasan berarti mengevaluasi atau menilai pelaksana pekerjaan dengan cara: 1. Membandingkan realisasi dengan rencana anggaran. 2. Melakukan tindakan perbaikan bila dipandang perlu atau bila terdapat penyimpangan merugikan. Jenis-jenis anggaran. Jenis-jenis anggaran. Jenis anggaran dari segi dasar penyusunan. Anggaran variabel budget adalah anggaran yang disusun berdasarkan interval atau kisaran kapasitas atau aktivitas tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat aktivitas atau kegiatan yang berbeda. Contoh, anggaran penjualan disusun berkisar antara 500 unit sampai dengan 1000 unit. Anggaran variabel disebut juga anggaran fleksibel. Anggaran tetap atau fixed budget adalah anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkatan kapasitas tertentu. Contoh, penjualan direncanakan 1000 unit, dengan demikian anggaran lainnya dibuat berdasarkan anggaran penjualan 1000 unit tersebut. Anggaran tetap disebut juga anggaran statis. Jenis anggaran dari segi cara penyusunan. Anggaran periodik budget adalah anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu. Anggaran continue budget adalah anggaran yang dibuat untuk melakukan perbaikan atas anggaran yang pernah dibuat sebelumnya. Jenis anggaran dari segi jangka waktu. Anggaran jangka pendek short range budget adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu yang paling lama 1 tahun. Contoh anggaran untuk keperluan modal kerja disebut juga anggaran taktis. Anggaran jangka panjang atau long range budget adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contoh, anggaran untuk investasi barang modal, misal pembelian aktiva tetap, pabrik, mesin, dan lain-lain. Anggaran modal disebut juga anggaran strategis. Jenis anggaran dari segi bidang. Anggaran operasional budget adalah anggaran untuk menyusun anggaran laba rugi. Anggaran keuangan financial budget adalah anggaran yang dibuat untuk menyusun anggaran neraca. Jenis anggaran dari segi kemampuan menyusun. Anggaran komprehensif budget adalah rangkaian dari berbagai jenis yang disusun secara lengkap. Anggaran partisiali budget
adalah anggaran yang disusun hanya untuk bagian anggaran tertentu saja. Jenis anggaran dari segi fungsi. Anggaran tertentu appropriation budget adalah anggaran yang ditunjukkan untuk tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lain. Contoh, hasil menjual barang dianggarkan untuk melunasi hutang. Anggaran kinerja performance budget adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi. Misalnya untuk menilai apakah biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui batas. Contoh, anggaran biaya bahan baku, apakah realnya melampaui yang telah dianggarkan. 6. Anggaran penjualan. Definisi anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah perkiraan unit yang diharapkan yang ingin dijual oleh perusahaan selama periode waktu tertentu dan pendapatan yang akan dihasilkan darinya. Anggaran ini menjadi dasar untuk mempersiapkan laporan laba rugi dalam sebuah bisnis. Manfaat anggaran penjualan. Pertama adalah memprediksi jumlah produksi. Manfaat pertama dari menyusun anggaran penjualan adalah dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penting seperti jumlah produksi. Selain itu, anggaran ini juga menetapkan target bagi karyawan untuk menjual dan menghasilkan pendapatan. 2. Estimasi biaya overhead dan penyusunan anggaran. Anggaran penjualan juga berguna dalam membantu memperbaiki biaya overhead yang terkait dengan administrasi dan penjualan. Biaya tersebut tidak termasuk biaya produksi dan harus dianggarkan dengan benar. Estimasi arus kas. Sales budget juga bermanfaat untuk membantu manajemen memastikan total pendapatan yang diharapkan dari aktivitas penjualan selama periode anggaran. Dengan begitu, manajemen bisa terbantu dalam mengawasi posisi likuiditas perusahaan. 4. Ukuran kontrol sangat penting untuk mengukur kinerja tim penjualan, dan angka penjualan adalah pilar di mana semua divisi lain bergantung. Manajemen dapat terus memeriksa angka penjualan aktual dari angka yang dianggarkan. Menyusun anggaran penjualan. Terdapat 7 langkah dasar untuk mempersiapkan atau membuat anggaran penjualan, yaitu adalah sebagai berikut. 1. Pilih periode yang tepat. Pertama, Anda harus memutuskan periode penganggaran. Jangka waktu ini biasanya bulanan, triwulan, atau tahunan. Periode yang akan dipilih akan tergantung pada apa yang dijual dan dibutuhkan oleh bisnis Anda. Jika produk Anda konsisten sepanjang tahun, maka anggaran bulanan bisa jadi periode terbaik yang bisa Anda pilih. Akan tetapi jika produk Anda berubah tergantung musim, maka anggaran triwulan mungkin akan lebih cocok. Kedua, cek persediaan dan harga. Untuk memprediksi penjualan di masa depan, Anda perlu mengetahui tentang ketersediaan produk dan harganya, apakah akan berubah atau tidak. Periksa kondisi dan ketersediaan produk serta pertimbangkan apakah harganya lebih baik tidak berubah, dinaikkan atau diturunkan. Pastikan juga apakah Anda akan mendapatkan produk baru atau tidak. Pertimbangan-pertimbangan ini yang akan membantu Anda memprediksi penjualan
yang diharapkan dengan lebih akurat. 3. Periksa data penjualan Anda di periode sebelumnya. Langkah selanjutnya dalam membuat anggaran penjualan adalah meninjau data dari periode sebelumnya yang cocok dengan periode sales budget Anda saat ini. Cara ini tidak hanya membuat prediksi Anda lebih mudah, tetapi juga membuat lebih realistis. Katakanlah Anda menyusun sales budget untuk periode saat ini dan buat periode sebelumnya. Menentukan peningkatan penjualan kurang dari 2%. Nah, supaya lebih realistis sebaiknya Anda tidak memprediksi peningkatan penjualan terlalu jauh, misalnya 10% untuk periode mendatang. 4. Bandingkan data Anda dengan industri saat ini. Penting untuk menyelaraskan data sales budget Anda dengan pasar dan persaingan saat ini. Dengan membandingkan data penjualan Anda dengan data perusahaan serupa lainnya, Anda dapat memperoleh perspektif tentang penyesuaian tujuan penjualan Anda. 5. Konsultasikan dengan tim penjualan dan pelanggan Anda supaya memperoleh feedback yang berharga untuk menginformasikan sales budget. Anda baik konsultasi hal ini dengan tim penjualan dan pelanggan Anda. Tim penjualan notabene-nya lebih dekat dengan pelanggan Anda sehingga mereka dapat memberitahu Anda lebih banyak tentang harapan, kekecewaan, dan keinginan. 6. Menilai tren pasar saat ini. Terkadang sulit untuk mengendalikan pasar agar sesuai dengan bisnis Anda, apalagi karena pandemi begitu berdampak pada bisnis sales budget Anda 2021 dan 2022. Perlu mempertimbangkan faktor tambahan, misalnya biaya yang mungkin Anda perlukan untuk pengiriman jika pembelian di toko tetap rendah. 7. Buatlah anggaran penjualan. Setelah mempertimbangkan dan menyelesaikan semua langkah di atas, Anda bisa mulai membuat anggaran penjualan. Metode yang bisa digunakan untuk menyusun anggaran penjualan adalah dengan mengikuti perencanaan bottom up. Teknik perencanaan ini menyiratkan bahwa setiap kepala divisi akan bertanggung jawab untuk menyediakan angka penjualan masa depan dan prediksi pendapatan yang diharapkan. Data laporan ini kemudian diberikan ke divisi penjualan pusat yang akan menyelesaikan sales budget perusahaan. Contoh soalnya, pada perusahaan Aska Toys diperoleh data-data sebagai berikut. Harga tersebut belum termasuk PPN 10% dan riwayat penjualan periode 2015 sampai dengan 2020 yang berhasil diperoleh tim anggaran dan akan dijadikan sebagai data anggaran penjualan adalah sebagai berikut. Produk mainan ular tangga, harga mainan 80 US dollar. Ludo harga 40. Mini kitchen 130. Produk mainan ular tangga persentase penjualannya 50%. Ludo 30%. Mini kitchen 20%, jadi totalnya 100%. Nah, untuk penjelasannya, di tahun 2015 penjualan per tahun kuantitinya 800, ular tangga 50% yaitu 400, ludo 30% 240, dan mini kitchen 20% 160.
Untuk penjualan ular tangga 80 yaitu 32,000, ludo 40 9,600, mini kitchen 130 yaitu tahun 2015 20,800. Untuk PPN 10% 6,240. Total penjualannya 68,640. Di tahun 2016 penjualan per tahunnya adalah kuantitinya 250. Untuk ular tangga 125, untuk ludo 75, mini kitchen 50, ular tangga 80 yaitu 6,000, ludo 1, untuk ular tangga 80 di tahun 2016 yaitu 10,000, ludo 40 3,000, mini kitchen 6,500. Untuk PPN 10% 1,950. Total penjualan 21,450. Di tahun 2017 penjualan per tahun kuantitinya adalah 150, ular tangga 50% yaitu 75, ludo 30% 45, mini kitchen 20% 30, ular tangga 80 yaitu 6,000, ludo 40 1,800, mini kitchen 130 3900, PPN 10% 1,170. Total penjualan 12,870. Nah, di tahun 2018 penjualannya 250, ular tangga 125, ludo 75, mini kitchen 50, ular tangga 80 yaitu 10,000, ludo 40 3,000, mini kitchen 6,500, PP-nya 1,950. Total penjualan 21,450. Di tahun 2019 penjualan per tahun adalah 700, terbilang agak naik dari tahun kemarin, tahun sebelumnya yang di tahun 2018. Tahun 2019 totalnya 700, untuk ular tangga 350, ludo 210, mini kitchen 140. Untuk penjualan dari 80 28,000 dan ludo 40 8,400, mini kitchen 18,200, PPN 5,460, total 60,060. Untuk tahun 2020 semakin menaik kembali, totalnya adalah 900. Tanggal dari 50% itu adalah 450. Penjualannya untuk ludo 30% 270, mini kitchen 180,
Ular tangga untuk 80 36,000, Ludo 40 10,800, Mini Kitchen 130 23,4000, PPN 10% 7,020, total penjualan 77,220. Jadi total penjualan dari semuanya itu dari 2015 sampai 2020 261,690. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan atau ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.